Halo, selamat datang di channel Case Corporation. Sebelumnya, terima kasih telah membeli produk kami, yaitu Smart Ambient Light Aurora. Kali ini, saya akan menerangkan tentang tata cara untuk menginstal aplikasinya. Untuk Windows, nanti akan dikirimkan email berupa RAR. Nanti bisa akan download, itu masuk ke ZipShare, nanti bisa di-download. Nah, semisalkan untuk Macintosh, nanti programnya sudah dikirimkan langsung ke emailnya ya. Jadi kita buka dulu RAR-nya. Kemudian di sini nanti ada 3 aplikasi. Nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Untuk sekarang kita bisa buka dulu aplikasi yang utama di sini. Ini ada tanda bintang, artinya ada tanda password ya. Passwordnya itu tokopedia.com/casecorp. Sebenarnya sudah ada di email kalian, itu tinggal kalian copy paste, nggak usah dibuka linknya ya, jadi tinggal copy paste aja dimasukin. Ketika di OK, nanti dia akan muncul seperti ini. Sebelumnya jangan lupa, sebelum menginstal aplikasi ini, kalau bisa antivirus, misalkan AVG, Norton, apapun itu, dan dari Windows Defender juga dimatikan ya kan ya, agar tidak terkena masalah saat instalasi, gitu ya kan ya. Ini tinggal diklik yes saja. Bahasanya mau apa, mau ya Inggris aja lah ya. Tuh di I accept, di next. Terserah akan mau ditaruh di mana, tapi disarankan di C aja. Terus di next lagi. Kalau bisa di create ada stop shortcut-nya. Terus di next. Terus di install. Oke, ketika diinstal kita klik finish. Aplikasinya sudah akan langsung membuka ya kan ya. Sebelumnya, sebelum diinstal, sebelum kita lanjut ke sini maksudnya ya. Jadi diusahakan dulu lampunya sudah menempel di belakang monitor. Kemudian lampunya dikoneksikan ke controllernya. Dari controller ke adaptor dulu. Dari adaptor baru USB. Sambil dicek apakah sewaktu menghubungkan USB-nya, lampunya sudah berkedip RGB merah, hijau, biru. Dan ketika misalkan lampunya sudah berkedip, maka boleh dilanjutkan. Jika tidak berkedip, boleh langsung chat ke kami ya kan ya. Oke, misalkan sudah berkedip dan dia mati lagi ya, itu wajar, nggak apa-apa, karena emang itu untuk inisialisasi aja. Kita masuk ke misalkan ini saya profilnya yang 24 inci ya. Di sini nanti di agan belum ada apa-apa ya, kosong ya. Jadi biarin aja. Nanti ke device, terus nanti ini dimatiin aja semuanya, terus di run config. Jangan lupa kita kirimkan juga buku panduannya, not panduan sih sebenarnya. Nanti bisa sambil disamakan di sini ya. Nanti di sini diklik next, diklik next aja. Nah, untuk serial portnya ini nanti kita mengikuti dari device manager. Bisa dilihat di panduan nomor 11. Ini kita harus cek dulu. Bisa dilihat di device manager ya. Jadi kita buka untuk device manajernya. Kita cari port yang terhubung. Jadi di sini ada port. Nah, di sini ada tulisan nih, USB serial CH340 COM8. Maka di sini kita ganti dengan COM8. Semisalkan di sini tidak muncul ada tulisan seperti ini, mungkin ada di other device. Nah, itu caranya kalian harus install dulu yang tadi ya, CH3 ini. Nah, ini nanti kalian masukin lagi passwordnya. Sama ya passwordnya. Nah, ini di yes aja. Nanti kemudian tinggal klik install. Setelah install, di close aja, udah selesai. Nanti setelah klik install, nanti dia akan muncul di port seperti ini. Ini sudah seperti ini ya, COM8. Kita ngikutin yang di sini ya kan ya. Kemudian baud rate-nya berapa, color formatnya udah samain aja. Tinggal klik next. Diusahakan di sini ditulis nama profilnya. Di situ kan bawaannya Lightpack ya. Dihapus aja, diganti dengan profil inch-nya agan. Misalkan agan itu 24 inch, ditulis 24 inch. Seperti itu ya kan. Kalau misalkan 34, ditulis 34. Terus diklik next.
Nanti di sini akan ada panduannya, misalkan untuk 24 ini itu di sini 28, topnya, side-nya itu 15. Bentar. Side-nya 15, bottomnya 28. Disamain aja sama notnya ya. Stand width-nya 0 dan start offset-nya minus 14. Ini kita samain dengan notnya masing-masing karena setiap ukuran jumlahnya berbeda. Nanti setelah selesai klik custom, maka dia akan ada kotak-kotak seperti ini ya kan ya. Nah, untuk default bawaan zonanya seperti ini. Itu berfungsi untuk menangkap gambar saat gambarnya full screen. Jadi cocok untuk nonton film yang full screen dan cocok untuk main game ya, karena main game pasti full screen juga. Semisalkan agan menonton film tapi filmnya itu modenya tuh cinema, jadi yang atas bawah tuh ada item-itemnya. Nah, agan bisa tuh dibuka dulu filmnya itu di belakang di sini, terus nanti di pause. Nanti kan ada item-item itu kan, agan turun ini, misalkan kita nomor segini ya. Nah, pastiin di sini tuh yang hitam, dan yang di sini nih di batasan ini tuh adalah batas untuk warnanya. Jadi misalkan filmnya tuh batasnya di sini, ini ada warna, di sini udah hitam. Nah, nanti akan bisa turunin satu-satu. Yang di sini juga bisa dinaikin satu-satu. Seperti itu ya. Nanti sampai rata. Kalau kiri kanannya kayak gini aja nggak apa-apa. Jadi nanti akan bisa bikin tuh di profil yang awal tadi 2 profile ya. Kalau yang tadi kan 24 in aja. Setelah jadi dulu nih yang biasa nih, kayak gini biasa, nanti di next finishin. Nanti semisal akan mau bikin profile baru, klik 24 in spasi cinema, nanti baru diturun-turunkan sesuai filmnya. Itu nggak akan hilang kok kan, tetap ada terus di sana. Oke, ini diklik next. Nah, ketika sudah sampai di menu ini, lampu auroranya akan berwarna putih dan akan memantul ke dinding Anda. Diusahakan warna cahaya yang memantul di dinding mendekati, kalau bisa sih sama persis ya. Tapi kalau emang susah, setidaknya mendekati dengan warna putih di layar Anda. Semakin akurat dan mendekati, nanti warna hasilnya itu semakin akurat dengan warna video dan lain-lainnya. Ini pertama kita bisa geser CT-nya. CT itu color temperatur ya, jadi semakin ke kanan semakin dingin, semakin ke kiri itu semakin hangat, semakin kuning. Nah, ini akan cari-cari dulu yang mirip mana. Jika semisalkan udah mendekati nih, tapi kok kayaknya kurang kuning, nah akan bisa slide satu-satu. Kurang merah, atau kurang hijau, atau kurang gimana, akan bisa slide satu-satu. Ketika sudah selesai semua dengan warnanya udah mendekati, akan bisa klik finish. Ketika klik finish, dia akan balik lagi ke sini. Ini saya matikan dulu aja, biar enak. Nah, Anda sudah bisa balik ke sini. Nah, di sini itu lampunya masih mati karena kita belum klik tombol nyalanya ya. Oke, di sini sebelumnya ada perkenalan dulu. Modenya tuh ada 3, screen grabbing, mode lamp, dan sound visualization. Yang pertama kita cek dari mode lampnya dulu aja. Kita cek apakah lampu di Aurora mengikuti dengan di sini. Kita klik nyalakan. Usahakan di sini ada gambar matahari ya. Berarti kalau ada berarti dia sudah terkonek. Kalau misalkan masih silang, berarti kopnya tadi masih salah. Oke, terus diklik ininya. Nah, di sini akan bisa pilih nih, paletnya banyak. Terserah akan mau pilih warna apa. Bisa yang udah disediakan, bisa ngambil dari layar, atau bisa pilih sendiri. Ini warna statik, misalkan saya pengen warna biru. Nanti hasilnya warnanya biru. Diusahakan lampunya itu nanti bakal sama ya kan ya dengan warna di sini. Ketika sudah ini ada modifier, ini efek-efek ya, ada mode RGB. Nah, kalau sini sudah selesai dibalik ke statik aja. Lalu kita lanjut ke sound visualization dulu ya. Nah, di sini adalah mode di mana lampunya mengikuti suara agan atau suara musik. Cara settingnya kita tinggal klik yang paling atas ini, cari speaker yang agan pakai. Habis itu cari yang ada tulisan loopback. Oke ya. Nanti klik loopback. Nah, di sini modenya ada twin peak, jadi kiri kanan sama, atau prismatic, jadi kanan bass, kiri treble. Itu bisa dipilih.
tergantung selera warnanya mau animasi atau di change juga nggak masalah. Oke, di scene luminosity-nya kita di 3 aja, ininya juga dead zone aja. Kita ke screen grabbing. Nah, ini adalah mode utama di mana lampunya itu mengikuti dengan warna di layar. Di sini kita bisa lihat frekuensinya adalah 30 fps. Ini akan bisa main-main, ini sebenarnya mau berapa fps, cuman disarankan 30 fps saja. Ini nanti bisa akan turunin untuk menambahkan fps-nya atau dinaikin untuk mengurangi fps-nya. Di sini menunya di uncheck semua, jadi kosong semua. Oke, tidak perlu diapa-apain. Ini juga biarkan saja. Terus di sini juga sama 3 dan dead zone. Di sini ada 2 mode, dead zone dan minimum. Kalau dead zone itu ketika warna layar itu gelap, lampunya mati. Dan ketika warna layarnya itu ada cahaya dikit, lampunya nyala. Sedangkan kalau di minimum, ketika layarnya gelap, lampunya akan redup. Jadi bukan mati tapi redup. Gitu. Jadi kalau misalkan akan pengen main yang benar-benar agresif, modenya bisa di dead zone. Cocok nih buat tembak-tembakan atau apa. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan akan pengen nonton film yang rada remang-remang dan nggak mau kayak kedap-kedip lampunya, akan bisa klik di minimum. Gitu. Kalau film aksi sih bagusnya di dead zone ya. Oke, ini udah selesai. Dari sini nanti akan bisa cek langsung ke YouTube, cari film-film, cari video, dan akan cek apakah lampunya sudah mengikuti. Kemudian tadi di device, ini adalah settingan brightness-nya. Misalkan terlalu terang, bisa diturunin, tapi kalau sampai 0 nanti lampunya mati. Kemudian di sini adalah gamma correction. Jadi misalkan, oh mungkin dari settingan tadi ternyata kurang-kurang dikit nih, atau warnanya tuh terlalu mencolok gitu ya, nanti akan bisa kurangin di sini. Di sini juga ada 4 menu ya kan ya. Ini tuh menu, jadi kalau misalkan setelah komputernya di lock atau di sleep atau suspend atau exit, itu dia lampunya bisa, maaf ya kan ya, lampunya masih bisa tetap nyala. Jadi tinggal diklik aja, nanti dia bisa tetap nyala di sini. Terus untuk profilnya yang tadi, ini ada expert mode. Kalau misalkan akan pengen mau dikonekin untuk ke HP ya, jadi HP-nya sebagai remote control, nanti akan bisa install aplikasi yang ini. PC remote control nih, install ke HP ya. Nanti tinggal local interface-nya dimatikan, portnya ini aja. Nanti tinggal disamakan dengan IP address agan. Cara ceknya gimana? Cara ceknya bisa langsung ke control panel dan cari di internetnya ya. Nanti di situ ada. Nanti tinggal bisa masuk. Kemudian udah selesai lah ya. Ini about-nya. Nah, nanti di sini akan bisa, jika berkenan ya, bisa boleh di-follow Instagram kami atau di-follow toko kami juga untuk updatean terbaru gitu. Dan semisal sudah selesai semua, tidak ada yang ditanyakan, maka jika boleh dibantu ulasannya ya kan ya, dan bintang 5 karena itu sangat berarti untuk kami. Untuk sampai sini sepertinya sudah cukup kan. Semisal masih ada pertanyaan lagi, akan boleh langsung chat aja ke kami. Oke, paling nanti kalau misalkan ada info-info selanjutnya akan kami kabari lewat chat ya kan ya. Dan semisal akan ada yang masih kan saya pengen kayak gini-gini nih, itu langsung konsultasi aja di chat ya. Kami akan siap membantu. Oke, Agan, terima kasih telah mempercayakan produknya kepada kami. Sekian tutorialnya dan dah.